Shalom, selamat malam saudara-saudari terkasih. Bersama saya Silviana. Renungan pada malam ini dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Kunci Sukses Kehidupan. Seiring dengan bertambahnya umur biologis kita, maka seharusnya bertambah pula waktu pengiringan kepada Tuhan, sehingga kita harus semakin memenuhi kesucian yang Allah kehendaki. Kalau dulu kita kurang tulus atau tidak tulus, Tuhan bisa menolerir dan menganggap itu bukan kesalahan, sehingga Ia tidak perlu mendisiplin kita. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan penambahan usia biologis dan usia perjalanan mengiringi Tuhan, maka kita harus benar-benar memiliki perilaku yang makin sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Yang tahu itu hanya Tuhan. Tetapi kita juga bisa mengetahuinya kalau kita betul-betul mempersoalkannya di hadapan Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk sepikiran, seperasaan dengan Dia. Jika tidak, maka kita menyakiti hati Tuhan. Itu berarti sikap tidak menghormati Dia. Kita tidak boleh masih bercanda sembarangan, bicara sembarangan, bersikap tidak tulus, dan sebagainya. Yang mengetahui hal tersebut hanya Tuhan dan kita sendiri, kalau kita mempersoalkan hal itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mempersoalkan, kita tidak akan bertumbuh. Jangan sampai semakin tua, kita malah semakin cakap dalam berdiplomasi, bersikap tidak tulus, dan lain-lain. Artinya perbuatan yang tidak berkenan di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan, "Aku yang menguji batin." Dan batin atau hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu. Jangan sampai kita tidak mengenal diri kita. Kita sebenarnya menyakiti orang, sombong, tidak tulus, tetapi kita tidak menyadari hal tersebut. Kalau masih baru jadi Kristen, mungkin Tuhan bisa maklum. Tetapi kalau sudah dipandang Tuhan bahwa kita seharusnya dewasa, maka hal-hal tersebut tidak boleh lagi kita lakukan. Jika kita ada dalam tataran ini, mari kita keluar dari keadaan itu. Kita minta ampun kepada Tuhan dan bertobat. Semakin kita tua, kita harus selalu di hadirat-Nya. Jadi, kita ada di hadirat Tuhan setiap saat. Suasana doa waktu kita berhadapan dengan Tuhan, penghayatan kita akan kehadiran Tuhan, kita bawa dalam hidup sehari-hari. Jangan kita tidak melakukan ini. Kita harus selalu di hadirat Tuhan. Jadi, hati-hati dalam bicara dengan orang lain. Hati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak. Kalau anak-anak muda mungkin masih berantakan, dan itu agak bisa dimaklumi. Tetapi kalau sudah berumur tua, sudah mesti dalam kekudusan, baik tutur kata, sikap, perilaku kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Waktu Roh Kudus tersinggung dan tidak nyaman, karena merasa tidak dihormati oleh kita, Tuhan pasti bicara. Tidak mungkin Ia tidak memberitahu kita. Dan waktu nanti kita berada di hadapan tahta pengadilan Tuhan, tidak mungkin kita bisa berkata, tidak tahu. Ia pasti menunjukkan dan mengingatkan kita. Kalau sampai Ia diam, itu karena kita yang tidak mau mendengarkan tegurannya. Kunci sukses kehidupan kita adalah menghormati Tuhan. Jadi hati-hati dengan yang kita ucapkan, pikirkan, bahkan yang kita lihat di gadget kita. Jangan berlama-lama melihat yang tidak perlu, sehingga kita menjadi tenggelam dan asyik di situ. Kemudian, waktu kita menjadi habis sia-sia. Kita lebih baik menggunakan waktu untuk membaca Alkitab, mendengarkan khotbah yang baik, dan duduk diam di kaki Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan hari ini dan menghormati Dia dengan benar, nanti di hadapan Tuhan, dalam kemuliaannya, pasti akan takut juga. Tetapi bukan perasaan takut yang negatif. Sebaliknya, orang yang tidak menghormati Tuhan dengan perbuatannya, karena selama hidup ia hanya menyenangkan diri sendiri, dia akan takut yang negatif. Oleh sebab itu, kita harus berusaha supaya di hadapan Tuhan itu bersih sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada saldo dosa atau kesenangan dunia yang membuat Tuhan tidak nyaman. Kalau kita menghormati Tuhan, kita akan berusaha supaya kualitas hormat kita kepada Tuhan bertambah. Dan kalau sampai meleset,
melakukan kesalahan, kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai pikiran perasaan Allah, maka duka cita kita menjadi dalam. Ini bukan kesalahan seperti mencuri, berzina, membunuh. Kesalahan seperti itu sudah bukan kesalahan kita dan tidak akan kita lakukan lagi. Jadi, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat. Jangan kita tidak menghormati Tuhan. Mungkin kita merasa sudah menghormati Tuhan, tetapi bisa saja dipandang Tuhan belum. Atau mungkin tidak sepantasnya. Kita harus semakin takut berbuat dosa, sehingga kita semakin hidup suci. Kita harus berkomitmen memiliki hati yang membara untuk menghormati Dia. Kita boleh minta kepada Bapa hati yang menghormati Dia. Memang Bapa tidak langsung menaruh hati yang menghormati tersebut, tetapi Ia akan membimbing, menuntun, dan membawa kita dalam proses, sehingga kita bisa menghormati Dia. Kiranya kita bisa memiliki perasaan takut akan Allah yang benar dan menghormati Dia, karena hidup kita pasti berubah. Demikian renungan pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.